Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya bisa hadir di hadapan Anda semua dalam seputar berita news. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menikmati sajian berita teraktual dan terkini pada siang ini, Kamis 30 Desember 2021. Bersama saya, Anissa Nurtianti, inilah seputar berita news. Berita pertama, pembelajaran tatap muka terbatas di Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022. Pelaksanaan tersebut diberlakukan bagi mahasiswa semester 2 dan 4 dengan 3 model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu hibrid, daring, dan luring. Namun, sehingga saat ini sosialisasi baru dilakukan di tingkat pimpinan dan pihak fakultas saja. Berita selengkapnya saya akan alihkan kepada Gina Hafiza yang berada di lokasi. Terima kasih Anissa yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di kampus Unisba Taman Sari. Seperti yang diketahui bahwa Unisba akan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang akan dilakukan pada semester genap angkatan 2021-2022. Pembelajaran ini akan dilakukan oleh mahasiswa semester 2 dan semester 4 Unisba. Untuk mengetahui persiapan lebih lanjut dari pihak kampus, saat ini saya sedang bersama dengan Satgas COVID Unisba. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Sama Ejang, petugas satpam. Ingin bertanya mengenai persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Di mana saja kampus yang dipakai untuk pembelajaran tatap muka terbatas semester genap? Nanti rencananya kita Februari ya kalau nggak salah. Itu juga kan belum resmi, tapi untuk persiapan kita sudah banyak, terutama di lantai perkuliahan. Itu juga cuma dipakai 50% aja teh. Terus untuk persiapannya juga nanti persyaratan kita sudah ada kayak barcode, terus vaksin juga kita harus udah 2 kali. Jadi kalau 1 kali itu tidak boleh masuk, jadi maksimal 2 kali vaksinnya. Baik, terima kasih Pak. Sekian laporan dari saya, Gina Hafiza, di kampus Taman Sari Unisba. Saya kembalikan kepada Anissa di studio. Terima kasih Gina yang telah melaporkan di lokasi. Berita selanjutnya datang dari Pangandaran. Satgas COVID-19 Pangandaran himbau perketat kawasan wisata. Kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat diprediksi tetap menjadi lokasi wisata favorit masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Nantinya, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama dengan TNI dan Polri akan memperketat pengawasan protokol kesehatan. Selain itu, proses 3T, testing, tracing, dan treatment akan ditingkatkan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Dengan adanya kewajiban scan barcode Peduli Lindungi di semua tempat wisata, maka para wisatawan pun memiliki kewajiban sudah divaksin COVID-19 saat berlibur di Pangandaran. Saat ada wisatawan yang belum divaksin, Suheryana pastikan jika Pemkab Pangandaran akan membuat sebuah posko yang menyediakan vaksinasi di tempat. Hal ini diharapkan memudahkan para wisatawan yang belum divaksin. Berita selanjutnya, gempa bumi mengguncang Maluku pada Kamis 30 Desember 2021 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gempa tercatat berkekuatan magnitudo 7,4 skala Richter. Gempa yang mengguncang cukup besar. BMKG mengatakan bahwa gempa Maluku tersebut tidak berpotensi ancaman tsunami. Sejumlah netizen pun ramai mengomentari pernyataan resmi dari BMKG terkait gempa Maluku tersebut. Menurut warga setempat, gempa terasa hingga Tarakan, Kalimantan Timur, Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Atambua. Pemirsa, data kasus positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia pada Rabu 29 Desember bertambah 21 orang. Sehingga sampai saat ini jumlah kasus positif ada 68 orang. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan 21 kasus baru itu merupakan
pelaku perjalanan luar negeri yang terdiri dari 16 WNI dan 5 WNA. Negara kedatangan paling banyak adalah Arab Saudi dan Turki. Sampai saat ini kasus Omikron di Indonesia kebanyakan dari pelaku perjalanan luar negeri. Meningkatnya kasus Omikron Indonesia karena adanya perjalanan dari beberapa negara seperti Arab Saudi dan Turki, sehingga masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan berlibur ke sana. Pengetatan di pintu masuk negara terus diberlakukan, terutama di perbatasan laut dan darat. Positivity rute di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara. Dr. Nadia mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Cuanki adalah singkatan dari cari uang jalan kaki. Cuanki ini adalah campuran antara bakso plus berbagai isiannya. Lalu dilengkapi dengan batagor dan disajikan dalam satu mangkok. Nah, untuk yang akan mencoba jajanan khas Kota Bandung ini, wajib untuk berkunjung ke Cuanki Serayu. Cuanki Serayu sudah berdiri sejak tahun 1990 dan namanya sendiri diambil dari lokasi resto cuanki tersebut berada, yakni Jalan Serayu. Di rumah makan Cuanki Serayu ini, kamu juga menyantap dua menu berbeda, yaitu cuanki atau batagor. Sebagai tempat makan dengan konsep street food, Cuanki Serayu punya suasana khas warung di mana ada meja dan bangku panjang untuk makan. Di Cuanki Serayu ini juga ada gerobak yang siap melayani pengunjung yang ingin membawa pulang cuanki yang dibelinya. Seporsi cuanki dibanderol dengan harga sekitar 17 ribuan. Tapi kalau ingin makan lebih sedikit, kamu juga dapat memesan cuanki setengah porsi. Jika ingin menyantap batagor, kamu juga tinggal membayar dengan harga yang sama. Batagor di sini punya rasa sedap karena saus kacang racikan khas Cuanki Serayu plus jeruk nipis enak dan juga gurih. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Thailand di final leg 1 Piala AFF pada 29 Desember 2021. Timnas Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 0-4. Keempat gol Thailand dicetak oleh Chanatip Songkrasin, Supachok Saracat, dan Bordin Pala. Timnas Indonesia langsung ditekan oleh Thailand sejak peluit kick-off dibunyikan wasit. Para pemain Timnas Indonesia tidak diberi kesempatan untuk berlama-lama menguasai bola. Hasilnya, Thailand mampu unggul cepat pada menit kedua lewat Chanatip Songkrasin yang menyambar bola hasil umpan pendek dari sisi kanan. Meski sudah unggul, Thailand sama sekali tak kendur. Timnas Indonesia hampir tidak pernah punya kesempatan untuk memasuki area pertahanan Thailand. Sepanjang babak pertama, pada babak kedua Thailand terus menekan di sisi lain. Timnas Indonesia semakin tertekan. Walhasil, Thailand mampu menambah 3 gol pada babak kedua melalui gol Chanatip Songkrasin, Supachok, dan Bordin Pala. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk keluar sebagai juara Piala AFF karena masih ada laga final leg kedua pada 1 Januari 2022. Namun, Timnas Indonesia akan mendapatkan tugas berat karena syarat untuk juara Piala AFF 2020 adalah menang dengan skor minimum 0-5 pada leg kedua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar berita news siang ini. Saya, Anissa Nurtianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.